Salam, selamat malam sahabat terkasih. Malam hari sering menjadi waktu yang sunyi. Setelah aktivitas selesai, hati mulai kembali memikirkan banyak hal. Pergumulan hidup, masa depan, rasa lelah, ketakutan, bahkan pertanyaan tentang hidup. Dan malam ini firman Tuhan membawa kita melihat satu kebenaran besar. Tuhan Yesus bukan sekedar manusia biasa. Ia adalah Tuhan yang kekal. Dalam Yohanes 17 ayat 5, Tuhan Yesus sedang berdoa kepada Bapa sebelum ia disalibkan. Di tengah penderitaan yang sudah dekat, Tuhan Yesus justru menyatakan kemuliaannya yang kekal bersama Bapa. Tuhan Yesus justru menyatakan kemuliaannya yang kekal bersama Bapa sebelum dunia dijadikan. Ayat ini sangat dalam secara rohani dan sangat penting untuk iman Kristen. Karena kalau Yesus hanyalah manusia biasa, maka ia tidak dapat menyelamatkan manusia. Tetapi Alkitab menyatakan, Tuhan Yesus adalah firman yang kekal, yang datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Sahabat terkasih, mari kita membaca Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sahabat terkasih, ayat ini menunjukkan hubungan pribadi antara Tuhan Yesus dan Bapa. Sepanjang pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus hidup dalam persekutuan yang sempurna dengan Allah Bapa. Ini juga mengingatkan kita bahwa doa bukan sekedar rutinitas agama. Doa adalah hubungan. Tuhan Yesus sendiri memberi teladan bahwa di tengah tekanan dan penderitaan, ia tetap datang kepada Bapa. Kadang manusia baru berdoa ketika hidup sedang hancur. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kehidupan rohani yang sehat adalah hidup yang selalu bergantung kepada Bapa setiap waktu. Permuliakanlah aku padamu sendiri. Kalimat ini bukan berarti Tuhan Yesus kehilangan keilahiannya saat datang ke dunia. Ketika Tuhan Yesus melihat manusia, ia rela merendahkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Ia mengalami lapar, lelah, ditolak, dihina, bahkan disalibkan. Padahal sebenarnya ia adalah Raja Kemuliaan. Setelah karya keselamatan selesai, Tuhan Yesus meminta agar kemuliaannya dinyatakan kembali. Di sini kita melihat kerendahan hati Kristus. Ia rela turun dari kemuliaan surga demi menyelamatkan manusia berdosa. Sahabat terkasih, mari kita bayangkan seorang raja besar yang meninggalkan istananya lalu hidup di tengah orang miskin untuk menyelamatkan mereka. Itulah gambaran kecil tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ia datang ke dunia bukan karena terpaksa. Ia datang karena kasih. Kadang manusia berpikir Tuhan jauh dan tidak peduli. Tetapi salib membuktikan bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia. Tuhan Yesus rela meninggalkan kemuliaannya demi menebus kita. Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah memiliki kemuliaan ilahi bersama Bapa. Artinya Tuhan Yesus bukan makhluk ciptaan. Ia sudah ada bersama Bapa. Dalam Injil Yohanes pasal 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tuhan Yesus adalah Allah yang kekal. Karena itu, iman Kristen berdiri di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan.
Ia bukan sekadar guru moral, bukan sekadar nabi, bukan hanya manusia baik. Ia adalah Tuhan yang datang ke dunia. Sebelum dunia ada. Kalimat ini sangat kuat. Sebelum bumi diciptakan, sebelum manusia ada, bahkan sebelum waktu berjalan, Tuhan Yesus sudah ada. Ini menunjukkan kekekalan Kristus. Kadang manusia merasa hidupnya tidak aman karena dunia terus berubah. Ekonomi berubah, kesehatan berubah, hubungan manusia berubah. Tetapi Yesus tetap sama. Dia kekal, dia tidak berubah. Karena itu, kita dapat mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Sahabat terkasih, inilah makna rohani bagi kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan Yesus layak dipercaya sepenuhnya. Karena Ia adalah Tuhan yang kekal, maka Ia sanggup memegang hidup kita. Kadang manusia kecewa kepada dunia. Orang bisa berubah, janji manusia bisa gagal, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Yang kedua, kemuliaan sejati bukan berasal dari dunia. Dunia mengejar popularitas, pujian, kekayaan, pengakuan manusia, tetapi semuanya sementara. Kemuliaan sejati hanya berasal dari Tuhan. Karena itu, jangan jadikan dunia sebagai pusat hidup. Jadikan Tuhan yang terutama. Yang ketiga, kerendahan hati Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita. Tuhan Yesus yang mulia rela merendahkan diri. Tetapi manusia sering ingin ditinggikan. Firman Tuhan malam ini mengajarkan kita untuk hidup rendah hati dan taat kepada Tuhan. Yang keempat, kita memiliki pengharapan kekal di dalam Kristus. Dunia ini sementara, masalah hidup juga sementara. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus memiliki pengharapan kekal. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup untuk selama-lamanya. Sahabat terkasih, malam ini mari kita renungkan. Apakah selama ini kita benar-benar mengenal siapa Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus hanya menjadi bagian kecil dalam hidup kita? Ataukah Dia sungguh menjadi Tuhan atas hidup kita? Kadang manusia mengenal Tuhan Yesus hanya ketika butuh pertolongan. Tetapi Tuhan rindu hubungan yang lebih dalam. Ia ingin kita hidup dekat dengannya setiap hari. Dan semakin kita mengenal Tuhan Yesus, semakin kita menyadari betapa besar kasih-Nya kepada manusia. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang kekal dan penuh kasih. Engkau rela meninggalkan kemuliaan surga untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ajari kami semakin mengenal-Mu dan hidup dekat dengan-Mu setiap hari. Saat dunia berubah dan hidup terasa tidak pasti, tolong kami tetap percaya kepadamu. Biarlah hati kami tetap tenang, karena kami memiliki Tuhan yang hidup untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus, sebab Dia adalah Tuhan yang kekal dan tidak pernah berubah. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.